Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman yang Om Wasis mau sampaikan yaitu dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berbicara tentang doa Yabes. Siapa yang tidak mengenal doa Yabes? Kalau di dalam perjanjian baru ada doa Bapa kami, maka di perjanjian lama ada doa Yabes. Firman Tuhan demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Dahsyat sekali, saudara. Di dalam bagian akhir daripada doa Yabes dikatakan bahwa Allah mengabulkannya permintaan dari doa Yabes. Kata Yabes itu artinya kesakitan. Tetapi di dalam doa yang dia panjatkan sungguh luar biasa. Ada beberapa hal yang diminta oleh Yabes. Yang pertama yaitu bagaimana Yabes ingin supaya hidupnya diberkati. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Doa Yabes agar Yabes diberkati, dan dia rindu supaya tidak hanya sekedar diberkati, tetapi hidupnya itu dikatakan berlimpah-limpah. Dan yang kedua yaitu memperluas daerah. Kenapa Yabes berdoa sedemikian? Kalau kita lihat latar belakangnya, bahwa kondisi di mana Yabes hidup, mereka baru saja pulang dari pembuangan ketika mereka ditawan oleh Babel, sehingga ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka tidak punya apa-apa. Tembok Yerusalem pun sudah tidak ada. Lalu kondisi ekonomi sedang dalam kondisi yang sangat sulit, karena mereka semua baru pulang dari pembuangan. Ibaratnya mereka baru mulai hidup dari nol. Betapa sulit, betapa sengsaranya. Andai kata semua kebutuhan sehari-hari tidak ada. Dan itulah yang dirasakan, itulah yang dialami oleh orang Israel ketika Yabes hidup. Oleh sebab itu Yabes berdoa bagaimana mereka mengalami pemulihan, bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya mereka diperluas daerahnya. Dan ternyata Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yabes. Di dalam kehidupan umat Tuhan hanya ada dua, yaitu berdasarkan Ulangan 28 ayat 1-28, yaitu hidup diberkati oleh Tuhan atau hidup di dalam kutuk. Kita hidup diberkati oleh Tuhan karena kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan minta untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita hidup menderita, kita hidup dikutuk oleh Tuhan karena kita memberontak, kita melawan Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Jadi di dalam PL lebih simpel. Kalau kamu menurut, berkat terjadi. Tapi kalau kamu memberontak, kutuk yang terjadi. Nah, Yabes ingin memulai hidup yang baru, diberkati, dan tidak hanya diberkati tetapi berlimpah-limpah, dan juga dia ingin supaya diperluas apa yang menjadi harapan dan kerinduannya.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui doa Yabes ini kita belajar. Kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan, Dia menjawab doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kerinduan kita tentang apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Seperti sekarang untuk anak-anak kita, saudara-saudara rindu untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang baik, ke sekolah yang baik. Dan itu didoakan bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Dan Tuhan sudah menjawab doa dengan memberikan sekolah yang baik. Dan Tuhan terus akan memberkati kita kalau kita tetap hidup setia kepada Dia. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup tidak benar dengan Tuhan, bukan berkat yang kita terima, tetapi justru sebaliknya. Jadi belajar dari Yabes bahwa Tuhan mendengar doa kita tatkala kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi jangan salah, Tuhan kadang-kadang juga tidak menjawab doa kita. Apakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita lari dari Tuhan? Apakah kita tidak setia dengan Tuhan? Tidak begitu, saudara. Tuhan Yesus pun ketika menjelang Dia disalibkan, Dia berdoa di Taman Getsemani dan Dia minta supaya biarlah cawan ini berlalu daripadanya, karena Tuhan Yesus tahu penderitaan yang akan dialami. Tapi toh pada akhirnya kita tahu Tuhan Yesus harus melewati masa-masa yang berat dan sulit. Dia harus disalibkan dan Dia pada akhirnya mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan tetap setia sampai akhir. Begitu pula kita. Kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan kita lari ke dukun, lari ke orang pintar, lari ke paranormal, atau lari ke tempat-tempat keramat. Bukan begitu. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa seperti yang diminta oleh Yabes, Tuhan tetap ingin supaya kita setia, sama seperti Tuhan Yesus setia. Kiranya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan singkat ini, dari doa Yabes, kita akan belajar bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati hidup kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita, seperti yang didoakan oleh Yabes. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan kita semua sungguh boleh bersukacita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, shalom.